Assalamualaikum akan kami bacakan dan langsung dijawab oleh Bapak Hashim maupun Ibu Kepala PKD Provinsi Jawa Timur. Lanjutan terkait untuk pembahasan kupas tuntas Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi penjelasan dari Ibu Kepala PKD Provinsi Jawa Timur terkait kebijakan dan regulasi dan exit plan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyelesaikan teman-teman saudara-saudara non ASN menjadi P3K. Nah, dapat kami informasikan bahwa yang berkaitan seleksi tahap 1 kemarin P3K, maka kami rencanakan nanti penerimaan SK-nya Bu Kepala itu bulan Juli. Ya, bulan Juli nanti SK yang tahap 1 nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengisi formasi P3K dari 3.300 itu, yang telah mengikuti seleksi di bulan Desember 2024, nanti SK-nya 1 Juli akan kita bagikan. Pastikan ada pertanyaan, bagaimana yang mereka tidak mengisi formasi dan mereka sudah ikut seleksi tahap 1 di bulan Desember 2024 dan termasuk juga yang nanti seleksi di tahap P3K tahap 2. Kemarin kami koordinasi kepada Kementerian PAN dan RB bahwa proses ini nanti kita masih menunggu surat resmi dari Menpan RB dan termasuk juga dari BKN kapan proses pengusulan menjadi paruh waktu, baik yang itu seleksi tahap 1 maupun yang seleksi tahap 2 itu kita laksanakan. Dan sebenarnya kita sendiri juga masih menunggu terkait dengan jadwal pengusulan terkait dengan pengusulan paruh waktu itu. Itu tambahan kami Bu Ayu, sekedar melengkapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala BKD. Yeah. Baik, terima kasih Pak Kabid atas penambahannya. Kemudian saya lanjut untuk pertanyaan yang pertama. Itu ya Mas ya, dari Mas Aris ya Damaci, mengenai tentang penggajian P3K paruh waktu, apakah tetap ikut lembaga atau penggajiannya sama dengan P3K penuh waktu? Oke, mungkin nanti bisa dijawab. Mungkin bisa dijawab langsung. Jadi kalau masalah penggajiannya sebenarnya sama ya, tapi kan itu hanya beda penganggaran. Yang kalau penuh waktu itu masuk pada belanja pegawai, yang paruh waktu masuk pada belanja jasa. Tadi sudah dijelaskan besarannya hampir sama sesuai dengan yang sekarang diterima seperti itu. Dan posisi anggaran, saya tambahkan ngapunten Ibu, posisi anggaran itu melekat di UPD-nya masing-masing. Jadi BKD Provinsi Jawa Timur, kalau panjenengan semua tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala BKD, bahwa kami itu di awal tahun itu sudah membuat surat kepada UPD untuk menjamin bahwa teman-teman yang mengikuti seleksi P3K ini anggarannya tersedia di UPD masing-masing, seperti itu ya. Oke, baik, cukup jelas ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, kami ambil dari kanal YouTube, yaitu izin bagaimana dengan nasib non-ASN di RS Blood yang tidak lolos CPNS karena kami tidak terdaftar di data SBKN. Memang kebijakan pendataan tahun 2021 itu teman-teman yang non ASN yang ada di rumah sakit yang masuk BLUD memang tidak masuk dalam pendataan database BKN. Makanya teman-teman yang tidak masuk pendataan BIS BKN khususnya yang pegawai BLUD mengikuti seleksi P3K tahap 2 ya, tahap 2
ya, tahap 2. Dan nanti tetap ada yang mengisi formasi, karena kemarin seleksi tahap 2 itu formasi sebanyak 1.100 sekian, itu kan sebenarnya formasinya rumah sakit, Bu. Jadi artinya tetap pegawai BLUD itu juga memperebutkan formasi sebanyak 1.100 sekian, yang itu nanti yang memenuhi formasi, yang mengisi formasi akan diangkat menjadi P3K full time, sedangkan nanti yang tidak mengisi formasi nanti akan kita usulkan menjadi P3K paruh waktu, seperti itu. Berarti yang RS Blood itu masih memperebutkan formasi yang tahap 2 kemarin gitu Pak ya. Iya. Karena yang pertama itu sekitar hanya 7 orang yang mengisi formasinya. Selebihnya semua mengikuti di tahap 2. Betul. Baik, selanjutnya pertanyaan. Mohon izin, bagaimana nasib honorer yang mengikuti tes tahap 2, namun formasi sudah habis di tahap 1? Jadi mohon maaf, sebenarnya saya sudah menyampaikan ya di awal tadi. Jadi jumlah non ASN Pemprov adalah sebanyak 28.270 ya. Dan itu semua harus kami selesaikan menjadi P3K pada tahun ini. Sehingga apabila ada non ASN yang mengikuti tahap kedua, ternyata setelah mengikuti seleksi dia tidak masuk ya, tidak masuk formasi ya, nanti akan masuk pada P3K paruh waktu. Semuanya formasinya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Kepmenpan RB nomor 16 ya Pak Hasim, seperti itu. Jadi semuanya pasti ada formasinya Bapak Ibu. Dibaca Mbak. Ada lagi? Ya, dibaca. Baik. Izin bertanya, apakah P3K paruh waktu mendapatkan tunjangan dan kapan kira-kira pengisian DRH-nya? Ini pertanyaan cukup banyak juga Pak Hasim tadi terkait DRH paruh waktu itu kapan gitu ya? Pak Hasim ini teknis soalnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas siapa ini? Mas Andri. Mas Andri. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kami sudah koordinasi ke Kementerian Pan-RB dan juga termasuk kepada BKN terkait dengan pengisian DRH yang teman-teman yang masuk paruh waktu itu kita masih menunggu jadwal resminya dari Menpan dan BKN, seperti itu. Apakah pegawai P3K paruh waktu bisa menjadi P3K penuh waktu? Bisa. Tadi disampaikan oleh Ibu Kepala BKD bahwa P3K paruh waktu ini bisa nanti diusulkan menjadi P3K penuh waktu dengan 2 kriteria. 1, anggarannya tersedia. 2, berdasarkan kinerja. Jadi artinya gini teman-teman, yang masuk paruh waktu nggak usah putus harapan gitu ya, kan panjenengan semua nanti bisa diusulkan sama-sama menjadi penuh waktu. Maka saya mengharapkan kinerjanya harus terjaga dengan baik. Bila perlu kinerjanya nanti harus meningkat. Sehingga karena apa? Parameter pengukuran paruh waktu menjadi penuh waktu salah satunya ditentukan dari kinerja. Seperti itu ya. Makanya jangan suka bolos. Bapak Ibu, karena tadi sudah disampaikan terkait P3K part-time, kemungkinan bisa saja diangkat menjadi P3K penuh waktu. Iya. Iya, tapi sementara regulasinya belum ada, kami hanya berdasarkan 2 ketentuan tadi ya. Baik, selanjutnya izin bertanya, apakah BKD provinsi itu dengan BKD daerah kabupaten kota? Soalnya yang bekerja di kabupaten sudah menerima SKP 3K tahap 1 kemarin.
Oh iya, saya kira sama saja ketentuannya, cuman yang kita lihat kenapa kok di Pemprov belum diserahkan, kita kan sesuai jadwal ya. Jumlah tadi kan besar yang saya sampaikan ya, jumlah non ASN Pemprov ada 28.270. Sedangkan tahap akhir sesuai yang telah ditentukan oleh Kementerian Pan-RB, penyerahannya itu SK-nya paling lambat bulan Juli, yang tahap pertama. Oktober sebenarnya. Jadi seperti itu. Nah, yang tahap pertama pada bulan Juli dan tahap kedua pada bulan Oktober. Nah, sehingga memang ada yang jumlahnya memang sedikit kap kota, sehingga akhirnya P3K tahap pertamanya sudah diserahkan berbarengan dengan SK CPNS. Ada yang seperti itu karena memang jumlahnya sedikit, sedangkan Pemprov jumlahnya cukup besar, yaitu formasi yang diampu Pemprov ini formasi ya, itu sebanyak 3.300. Nah, sedangkan jumlah non ASN-nya ada 28.270, sehingga kita insya Allah bulan Juli nanti akan diserahkan. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang tahap pertama, seleksi tahap pertama bulan Juli akan diserahkan. Selanjutnya, apakah P3K paruh waktu juga mendapatkan tunjangan? Ya sebenarnya sama pada waktu seperti mereka yang diterima pada saat menjadi non ASN. Jadi kami tegaskan lagi ya, untuk penghasilan P3 paruh waktu itu seperti mana regulasi yang diatur berdasarkan Permenpan dan Permendagri, penghasilan yang diterima adalah sesuai dengan yang diterima seperti ketika dia menjadi non ASN. Yeah. Nah, ketika dia menjadi non ASN itu komponen penghasilannya ada gaji dan tunjangan, maka nanti ketika diangkat menjadi P3K paruh waktu, dia pun akan mendapatkan sebagaimana yang dia terima ketika menjadi non ASN yang ada di UPD-nya masing-masing. Seperti itu. Saya dapat pertanyaan dari kanal YouTube. Izin bertanya, apakah yang tidak terdata di BKN juga akan diangkat menjadi P3K paruh waktu? Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala BKD dan juga Pak Hashim, yang tes tahap 2 kemarin yang tidak terdata di database ya. Cuma yang bekerja minimal 2 tahun itu, itu kan juga sudah pasti menjadi paruh waktu. Gitu. Yang penting sesuai ketentuan yang telah ditentukan, baik itu Kemenpan RB, surat edaran Menpan RB, surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, itu yang menjadi acuan kita ya. Sehingga kami tidak ada yang diberhentikan, semuanya pasti terangkat menjadi P3K, baik itu menjadi paruh waktu ataupun penuh waktu ya. Cukup jelas. Selanjutnya untuk R2 dan R3 yang belum mendapatkan formasi, bagaimana regulasi mengisi formasi habis BKN? Itu kan sudah ada prioritasnya gitu ya. Mungkin bisa disampaikan perankingan. Terkait teknis ini, semuanya diolah oleh sistem yang ada di BKN. Ya, jadi apakah ini kan pertanyaannya optimalisasi terhadap formasi yang tidak terisi, kan gitu. Itu tidak dilakukan oleh kami, tetapi dilakukan oleh sistem yang ada di BKN, seperti itu. Iya. Baik. Selanjutnya mungkin Mas Faris dari Zoom lagi, kita bisa kembali ke Zoom pertanyaan. Oke, izin bertanya, untuk jam kerjanya yang paruh waktu bagaimana? Apakah full time atau bagaimana? Seperti namanya ya Bu ya. Jadi sebenarnya paruh waktu itu hanya istilah part time, tapi jam kerjanya ya sama ya. Jam kerjanya sama seperti para ASN pada saat sekarang bekerja. Tadi kan sudah disampaikan Mbak Ayu bahwa yang paruh waktu ini bisa masuk menjadi
penuh waktu. Betul. Asal kinerjanya memang meningkat, bagus. Nah, formasinya ada nantinya. Tapi kalau dia, ya saya mohon maaf, ya malas-malasan segala macam, ya siapa yang ini ya, gitu loh. Tidak lantas namanya paruh waktu, makanya kerjanya setengah hari nah, gitu ya, Bu? enggak, tetap sama seperti itu. Oke, sudah cukup jelas ya Bapak Ibu terkait jam kerja. Pada umumnya sama, itu hanya di nomenklatur atau penamaannya saja. Sudah. Mohon izin lagi, ada ini pengisian DRH sama saja ya tadi. Apabila nanti atau hilang dan sudah ada surat pengganti ijazah dari dinas pendidikan, namun tidak ada transkrip nilainya. Teknis ya Bapak ya. Itu nanti ke hal teknis terkait dengan pengisian DRH, misalkan ada ijazahnya yang hilang, transkripnya yang hilang, itu biasanya ada mekanismenya. Satu, biasanya minta surat keterangan hilang dari kepolisian. Kedua, itu nanti bisa minta surat keterangan dari sekolah asal atau itu dari dinas pendidikan, ya, dari dinas pendidikan setempat. Ya, seperti itu bisa menjadi dasar nanti pengganti ijazah atau transkrip yang hilang seperti itu. Ya. Selanjutnya Mas Faris, dari kita kembali lagi ke kanal YouTube BKD. Apakah P3K paruh waktu nantinya juga mengerjakan SKP seperti P3K paruh waktu? Kan dapat gaji, kan dapat gaji dan tunjangan sama. Nah, gimana kita mau mengukur kinerja kalau dia tidak mengerjakan SKP? Gimana kita tahu? Ya tetap harus sama, mengerjakan SKP juga, ya. Terakhir, oke baik. Dan kita kembali ke Zoom. Mohon izin bertanya, untuk jabatan yang didapat setelah menjadi pegawai paruh waktu, apakah sesuai dengan jabatan yang dilamar atau tetap dengan jabatan saat ini? Misalnya Ibu, dia melamar pada penata layanan operasional, apakah nanti kemudian kerjanya di jabatan tersebut atau kerjanya saat ini gitu? Ya, sesuai dengan jabatan yang dilamar tentunya. Karena itu basisnya, sekali lagi basisnya kan formasi yang dilamar. Nah, teman-teman nanti otomatis menduduki posisi baik itu yang full time maupun yang paruh waktu, menduduki jabatan pada saat yang dilamar ketika kemarin mendaftar seleksi P3K gitu loh. Ada lagi? Sudah cukup. Ya. Sudah cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terasa 1 jam kita sudah bersama di sini. Selanjutnya. Tidak terasa sudah 1 jam kita menemani Bapak Ibu sekalian bersama Ibu Kepala BKD dan juga Bapak Asim, Kepala Bidang P3Dasi. Teman terakhir dari Baik, siap. Ibu. Selanjutnya kita simak bersama ya Bapak Ibu sekalian penyampaian statement dari Ibu Kepala BKD Provinsi Jawa Timur kepada Ibu Indah Wayini SHMSI, kami persilahkan. Ini statement saya terakhir ya. Dari awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemprov yang baik itu yang R2 dan R3 maupun juga yang ada istilah lagi R4 ya, jangan resah, jangan bimbang. Insya Allah semuanya akan diangkat menjadi P3K. Hanya itu nanti tergantung apakah menjadi P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu. Tidak ada yang akan diberhentikan, semuanya akan menjadi P3K ya. Semuanya akan menjadi P3K, sehingga saya minta kepada seluruh pegawai non-ASN di lingkungan Pemprov untuk tetap menjaga kinerjanya, menjaga disiplinnya, menjaga integritasnya, ya. Nah, pasti semuanya akan masuk menjadi P3K, ya.
Saya minta itu. Terus saya mungkin nambahkan yang terakhir, nggak usah cemas, nggak usah ragu. Nanti teman-teman ikuti saja websitenya BKD, medsosnya BKD. Nanti kalau ada keputusan regulasi kapan mengisi DRH dan sebagainya, nanti akan kita sampaikan secepatnya melalui website maupun melalui medsos yang ada di BKD seperti itu, ya. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tidak terasa 1 jam telah kita lalui bersama. Sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Demikian acara pada siang hari ini. Saya Ayu mewakili segenap panitia yang bertugas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Jadi sesuai yang telah disampaikan oleh Kepala BKD Provinsi Jawa Timur terkait untuk pengangkatan tenaga honorer baik itu R2, R3 maupun R4 terutama di lingkungan Provinsi Jawa Timur itu semuanya akan diangkat menjadi P3K baik itu P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu. Jadi untuk semua tenaga honorer itu tidak ada yang akan dihentikan. Jadi dimohon untuk seluruh tenaga honorer itu harus menjaga kinerja masing-masing di instansinya masing-masing. Terkait untuk pengisian DRH nanti akan diumumkan melalui media atau medsos dari BKD Provinsi Jawa Timur. Jadi kita doakan semoga untuk pengisian DRH bisa segera dilakukan sehingga ada kepastian dari tenaga honorer tersebut untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu maupun P3K penuh waktu. Demikian informasi yang bisa admin sampaikan. Bagi teman-teman yang baru mengetahui channel Friendly Superstian, mohon dukungannya dengan cara memberikan subscribe, like, dan tulis tanggapan di kolom komentar. Admin doakan semoga teman-teman yang sudah memberikan subscribe selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Demikian informasi yang bisa admin sampaikan. Ada kurang lebihnya admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Admin akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.